Halo Raya dan juga Via, apa kabar? Baik ya. Baik, Oke, ini kompak banget nih dua-duanya warnanya sama nih. Warnanya pakai baju putih. Oke, ini masih libur ya? udah masuk. Oh, udah Baru masuk. MPLS Oh, oke. Ya. Via sekarang kelas berapa? kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Kalau Raya kelas SMP kelas? Kelas Oh, sekarang kelas 2 ya? Oh, cepet banget ya. Oke. Nah, sekarang Anti akan tanya-tanya dulu ya ke kalian berdua. Jadi terima kasih sudah bersedia untuk sharing di konten kali ini. Nah, Anti tuh udah sempat lihat ya dan diceritain juga sama, manggilnya mama atau bunda sih? Mama, Mama ya, diceritain sama mama kalau Kakak Via itu bikin kayak kemarin jaket ya, yang di apa itu namanya tekniknya? um, Lupa deh, dicelup-celup tie tie-dye. dye ya, iya tie dye gitu. Terus lihat videonya juga yang nyanyi-nyanyi ya, sempet juga lihat di YouTube-nya. Terus Raya juga bikin apa project kayak komik ya. Iya. Iya, oke. Nah, sekarang mulai dari Kak Via dulu ya. Nah, idenya bikin tie dye itu gimana? Ceritanya awalnya. Jadi awalnya itu Hmm? Via di rumah kan suka belanja online gitu, suka beli baju online. Nah, terus kepikiran kenapa nggak bikin sendiri. Ya. Akhirnya jadi kayak nyari tahu gimana cara buatnya kayak gitu. Ternyata Hmm. pas udah dibuat ternyata banyak yang suka juga, banyak yang minat. Mhm. Coba deh coba deh dijual gitu. Ternyata ini banyak yang mau gitu. Hmm, oke. Selama ini udah bikin berapa jaket nih sejauh ini? Itu kalau sama ini sih, kalau sama sweater. Oh, sama sweater. Oh, jadi ada sweater, Udah ada berapa yang udah dibuat selama ini? Mhm. sekitar 100 lebih sih. Oh, banyak banget. Itu custom made ya? Jadi tergantung pesanan atau buat aja Enggak, terus gitu? Mhm. jadi cuma beda-beda semuanya. Nanti kalau misalnya ada yang mau, baru bisa dipesen gitu. Oh, gitu. Nah, Via ada contohnya nggak? Atau ada jaketnya? Atau ada yang mau ditunjukin? Hmm, ada. Ada. Oke. Boleh lihat nggak kira-kira kayak apa sih salah satu contohnya yang udah dibikin sama Via? Oh, bagus banget. Itu t-shirt ya? Sweater ini. Oh, ini kayak Masuk sweater, tapi sweater. bahannya lebih kayak kaos ya? Iya sih, tapi lebih tebal. Ah, lebih tebel ya? Oh iya. Warnanya Oke, itu proses pembuatan untuk tie-dye itu sendiri berapa lama memakan waktunya? satu ini ya cepet sih, Cepet ya? sehari bisa banyak ya. Hmm, oke ya bagus tadi ya warnanya ungu tadi ya. Unguan gitu, oke. Sampai sekarang masih bisa kalau misalnya ada yang order masih bisa ya berarti kontak Iya. ke Via ya. Oke, nah itu salah satu bentuk kreativitas yang bagus banget ya tadi bikin sweater sama bikin jaket juga. Nah, kalau Raya nih sekarang Anti mau beralih ke Raya. Raya kan ini proyeknya apa namanya kemarin webtoon ya? Bukan ya, apa sih namanya yang dikerjain? Webtoon, ya. Itu gimana prosesnya bisa akhirnya bikin-bikin komik? Ya cuma Mhm. iseng-iseng gambar doang. Ah, Terus ya karena daripada nggak di kemana-manain ya di upload di webtoon aja gitu. hmm. Tiba-tiba banyak yang baca gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi sekarang akhirnya diupload juga ke konten YouTube-nya Raya ya? Hmm. Iya, dan udah banyak juga nih subscribers-nya ya. Udah Ya, berapa sekarang? Udah berapa banyak uh, sekarang? 10 ribuan ya? enggak 20.000. Wis, 20 ribu. Wah, hebat banget. Nah, jadi itu proses kreatifnya gimana? Maksudnya butuh idenya sampai jadi gitu, finishingnya itu memakan waktu berapa lama sih biasanya? Biasanya satu hari bisa jadi 1 sampai 2 komik itu. Oh, terus inspirasi ceritanya dari mana kira-kira? Hmm, Dari imajinasi sendiri, atau misalnya dari cerita orang, atau misalnya memang bikin sendiri aja, kreativitas sendiri? hmm, uh,
Dari imajinasi sendiri sih. Imajinasi sendiri. Sejauh ini sudah bikin banyak berapa project untuk yang webtoonnya? Udah lumayan banyak sih. Udah lumayan banyak ya. Jadi mulai bergabung itu, mulai bikin-bikin itu dari kapan, Raya? Dari Beberapa bulan ini ya? selama karantina. Oh iya, selama karantina ini ya. Berarti sebenarnya belum terlalu lama ya, beberapa bulan. Oke. Nah, ini bentuknya ada yang bentuk jadi nggak? Ada yang mau di-share atau gambar atau apa? Atau nanti kayaknya mau dicantumin deh linknya Raya ya di description box-nya Anti, jadi biar kelihatan. Nanti kalau ada yang mau subscribe. Biasanya gambar-gambarnya itu di mana seringnya? Medianya apa? Komputer. Oh, di komputer. Oke. Ya, nah sebenarnya ini untuk Tia dan Raya ya. Kalian berdua kenapa sih tiba-tiba punya ide-ide yang sebenarnya ini kan bagus banget ya, masih muda, tapi sudah ada achievement yang sangat kreatif dan bagus banget nih ya, Tia dan Raya. Nah, jadi apa sih misinya gitu? Kalian membuat kreativitas seperti itu? Mau share ke banyak orang kah? Atau memang mau berbisnis sendiri, mau belajar? Atau gimana tujuannya? Tujuannya Olivia? pertama karena kayak passion juga, kayak suka gitu. Nah, terus kedua ternyata bisa menghasilkan. Ya. Jadi sekalian gitu. Terus bagi waktunya nggak repot ya? Kan kalian mengerjakan ini memang hobi sih ya, passion juga. Tapi menyeimbangkan waktunya dengan belajar atau dengan kegiatan lain masih bisa? Bisa sih, soalnya sekolah di online kan cuma beberapa jam aja, jadi selebihnya kosong gitu. Jadi ngisi waktu kosong juga. Oh iya. Raya juga sama ya. Ya. Terus ini pesan kalian ya, untuk anak-anak muda yang seumuran kalian, ini kan masih muda-muda banget nih, yang ingin mencoba kreasi baru, kreativitas baru, itu tipsnya apa? Supaya mereka berani keluar, come out dengan ide-idenya masing-masing. Tipsnya ya harus lakuin aja gitu, jangan takut gagal atau salah gitu. Juga semua ini kalau misalnya emang gagal atau apa itu bisa jadi pelajaran juga, jadi bisa lebih sukses gitu. Oh, good. Oke. Kalau Raya mau menambahkan dari Kakak Via tadi? Ya itu lakuin aja dulu, mikir apanya ya, kayak bakal banyak yang suka atau enggaknya ya pikirin belakangan. Yang penting lakuin apa yang disukai dulu, dan harus ini ya, harus komit juga ya, harus serius dengan apa yang dilakukan apapun itu. Oke. Nah, terus challenge-nya atau tantangan terbesar dari kreativitas kalian masing-masing tuh apa sih? Misalnya kalau Via kan bikin jaket sama sweater tadi dengan tie-dye, itu challenge terberatnya apa? Challenge terberatnya sih kalau misalnya lebih banyak saingannya gitu. Sekarang juga udah banyak saingannya gitu. Itu sih paling. Ya, jadi kompetitor ya. Sekarang ya. Oke, kalau Raya gimana? Ada challenge terberat nggak? Kamu ada deadline nggak sih untuk menyelesaikan? Misalnya harus hari berapa gitu, atau harus selesai berapa hari gitu, atau? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Jadi sebenarnya fleksibel ya secara waktu ya? Nggak ada tuntutan untuk harus selesai kapan? Harus dipublikasiin misalnya kapan? Besok gitu? Nggak ya? Enggak. Jadi seselesainya kamu membuat komik, konsepnya langsung gimana prosesnya sampai itu akhirnya ditayangkan di webtoon, itu gimana prosesnya, bisa dijelasin nggak, Raya? Awal bikin dulu kan komiknya. Bikin ceritanya dulu, idenya. Ya.
Terus digambarin dulu itu sketsanya. Ya. Nah, habis itu kayak diwarnain gitu loh. Nah, habis itu baru deh di-upload ke webtoon. Download di webtoon ya. Nah, itu biasanya berapa apa sih halaman ya? Atau ada targetnya nggak? Misalnya harus mengirimkan berapa gitu, berapa lembar, atau terserah aja bebas di webtoon itu? Terserah sih. Terserah ya? Kalau Raya singkat itu, tapi banyak. Oh, oke. Ya, kalau Via sendiri gimana? Ada target nggak? Misalnya pesanannya gitu harus misalnya selesai dalam waktu 2 hari gitu. Banyak nggak yang seperti itu customer-nya? Kalau misalnya kan dia juga ada yang PO juga ya. Ya. Paling kalau PO itu harus ada targetnya, jadi harus udah dikirim hari apa, kayak gitu sih. Selama ini masih bisa menyelesaikan sesuai target ya? Sesuai Iya. pesanan yang diinginkan oleh customer. Oke. Nah, terus kalau Via sama Raya kan juga bikin YouTube juga ya, konten nih. Jadi kita sebenarnya tiga-tiganya sama nih punya konten. Jadi tapi yang subscribernya paling banyak nih kayaknya Raya nih ya, udah banyak banget. Oke, Raya berarti gimana? Udah dapat penghasilan belum dari YouTube? Udah. Udah. Terus gimana? Mau ditabung atau mau buat apa nih kira-kira yang diperoleh dari YouTube nih? Ya ditabung. Nanti kalau ada yang mau diperluin baru dibeli. Wah, keren ya. Jadi masih sangat muda tapi sudah bisa punya penghasilan sendiri dengan kreativitasnya masing-masing ya. Nah, Via sama Raya ini kan juga bisa main musik ya? Ya, kalau Via nyanyi, terus instrumen musik apa yang kalian bisa sih? Gitar, ukulele, piano, bass. Oh, banyak ya. Jadi multi instrumen. Nah, biasanya apa namanya latihannya di rumah aja atau di studio atau di mana? Sebelum karantina itu kan di sekolah juga ada ekskulnya gitu, tapi Ya. karena lagi sekolah di rumah, belajar di rumah, jadinya di rumah. Oh, di rumah ya latihannya. Udah dari kapan belajar musik Via dan Raya ini? Dari SD. Dari SD. Dan udah punya band sendiri bukan sih? Band sekolah? Udah? Iya, udah punya sendiri. Oke. Terus kalau Raya, instrumen musiknya apa yang dikuasai? Drum. Drum ya. Oke. Nah, ini sayangnya, pengen deh lihat sebenarnya nih, kalau main musik sambil nyanyi nih, kira-kira mau nggak kalian berdua nih di challenge untuk nyanyiin simple song, tapi berdua yang short song aja sebelum kita menyelesaikan untuk closingnya? Bersediakah pakai ukulele atau nyanyi aja boleh berdua, terserah enaknya gimana deh. Nyanyi aja gimana? Atau sambil pakai alat musik? Pakai alat musik? Oke, boleh. Pengen lihat. Oke. Apa aja yang gampang ya? Bisa pakai ukulele, bisa pakai gitar, apa aja yang ada. Oke, ini mau dipersiapkan dulu. Nah, karena mereka berdua nih kayaknya talentanya banyak ya. Jadi selain bisa berkreasi dengan hobi mereka masing-masing yang akhirnya menghasilkan ya, bisa ditabung. Nah, ini juga mereka akan nyanyi dan bermain alat musik. Nah, udah dipikir kira-kira lagunya mau apa nih? Via dan Raya? Lagunya judulnya Coffee. Coffee, oke. Ya, kalau udah siap, boleh silahkan langsung ya. Raya pakai instrumen juga atau mau nyanyi? Raya jangan-jangan pakai drum nih langsung. Keren nih. Coffee ini lagunya dari penyanyi atau band tertentu atau gimana? Lagu ada penyanyinya. Ada penyanyinya.
Penyanyinya Tofu. Lupa nama penyanyinya. Lupa ya, oke. Ya udah siap untuk menyanyikan lagunya? Iya. Oke. Kan kalau misalnya Raya kan dia bisanya drum, cuma karena ribet di. Nggak apa-apa, berarti mau nyanyi aja ya berdua ya. Ya, nanti kalau Raya ntar bisa dikirim linknya aja. Oke, boleh, sip. Oke, silahkan kalau sudah siap, boleh dimulai. 1, 2, 3. Don't stay late for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee, put your head. I'll get you up and going out of bed. And I promise that one day I'll feel fine. And I promise that one day I feel alright. And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar. How'd you like it? And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar. How'd you like it? How'd you like it? Yeay, keren banget. Itu belajarnya otodidak apa ikut sekolah musik atau ngulik-ngulik sendiri atau gimana sih kalian itu main musik? Ada yang otodidak, kalau ukulele sih ini otodidak. Oh, belajar sendiri ya? Wah, hebat. Terus kalau Raya drumnya juga belajar sendiri atau ikut course? Tuh, Raya suaranya hilang. Ya? Ikut course? Saya ikut les privat sama di sekolah. Ya, ini hebat-hebat ya. Oke, ini sebenarnya ada satu lagi adiknya ya, namanya Anta. Oke, jadi kalian bertiga nih ya. Nah, oke. Nah, jadi Raya dan juga Kakak Via ya, sebelum kita closing nih, ada pesan nggak sih gitu, atau ada tambahan yang mau kalian share untuk semua teman-teman, supaya bisa seperti kalian, atau ya bisa apa ya, mengembangkan hobinya dengan lebih baik lagi? Atau apapun deh yang mau kalian share, ada lagi? Pokoknya harus semangat terus. Nilai di sekolah tuh bukan patokan bisa jadi sukses atau enggak, tapi kreativitas. Oke, bagus ya. Kalau Raya? Harus tetap belajar terus pokoknya ya, semangat belajar apapun ya. Nah, kalau Raya ada pesan yang berbeda nggak? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, jadi tetap semangat untuk belajar ya. Belajar apapun dan harus serius, harus fokus supaya bisa menjadi orang yang lebih hebat lagi di kemudian hari. Oke deh, Raya dan juga Via, terima kasih banyak. Jadi hari ini kita short interview aja, karena kalian juga pasti udah capek. Tadi habis pergi nggak? Atau? Iya, les di sekolah. Oh, habis les. Nah, oke. Ada tes ya? Oke, Via dan Raya, terima kasih banyak ya atas sharingnya. Ini akan bermanfaat juga untuk teman-teman yang seusia kalian gitu kan, dan nanti juga bisa anti share juga ke komunitas sahabat anak. Itu adalah komunitas kayak Street Children, tapi mereka juga punya talenta. Jadi dengan melihat ini mereka mungkin akan terinspirasi, pasti terinspirasi sih gitu, karena kalian punya bakat-bakat yang sangat menarik ya. Oke, Via dan Raya, kayaknya itu aja pertanyaannya dan bincang-bincangnya. Terima kasih banyak waktunya, udah sharing. Sampai ketemu lagi next time. Thank you. Iya, sama-sama. Bye-bye.